Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk subtema baru, yaitu subtema 3, perubahan wujud benda. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar wujud benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda tersebut. Ada benda-benda yang bisa berubah wujudnya. Insya Allah kita akan belajar di pembelajaran subtema ini. Hari ini kita akan masuk pembelajaran pertama. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, perubahan wujud benda; kedua, satuan berat; ketiga, jenis garis dan warna. Perubahan wujud benda ada 5 yang sering kita temui, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ini ada 5. Ustazah ulangi: pertama, mencair; kedua, membeku; ketiga, menguap; keempat, mengembun; kelima, menyublim. Ada juga perubahan wujud benda tapi jarang ditemui, yaitu menghablur. Insya Allah ke-6 perubahan wujud benda ini akan kita pelajari. Pada hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda mencair. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Jadi Ananda bisa lihat, ini adalah gambar es krim. Es krim wujudnya padat, kemudian lama-kelamaan akan menjadi cair. Mencair juga bisa disebut meleleh atau melebur. Mencair atau meleleh atau melebur adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Sebab mencairnya es krim salah satunya adalah karena diletakkan di ruang terbuka. Ruang terbuka ini maksudnya adalah diletakkan di mana saja yang tidak ada tempat pendinginnya. Contohnya tidak diletakkan di kulkas. Misalnya Ananda memakan es krim kemudian diletakkan di atas meja. Nah, itu salah satu ruang terbuka. Nanti Ananda bisa lihat bahwa es krim Ananda meleleh atau mencair. Nanti insya Allah akan ada tugas. Tugasnya adalah Ananda membaca teks dulu di halaman 118 sampai 119. Nanti di sana ada tugas. Nanti bisa dibaca kemudian dikerjakan tugasnya.
Selain di ruang terbuka, proses mencair juga bisa karena panas matahari. Ini adalah percobaan untuk membuktikan proses mencair dari sinar matahari. Sebelumnya Ustazah akan munculkan gambar es batu. Apa itu es? Es adalah air yang membeku. Jadi kalau Ananda melihat es, itu dikarenakan air yang membeku. Insya Allah nanti kita akan belajar perubahan wujud membeku. Kita lanjutkan. Pada percobaan ini menggunakan 4 bahan. Kemudian ada gelas plastik. Keempatnya ditaruh di dalam gelas plastik. Lalu bila terkena cahaya matahari, maka apa yang terjadi? Akan mencair. Proses mencair ini adalah membuktikan benda yang tadinya padat menjadi cairan atau mencair. Nanti akan ada tugasnya Ananda akan diminta untuk melakukan percobaan proses mencair yang berada di bawah matahari. Nanti untuk percobaannya, karena kita tidak boleh menggunakan makanan, maka kita menggunakan es batu saja. Untuk kapur tidak kita gunakan karena kapur jarang dimiliki. Jadi kita pakai yang sering kita gunakan saja, yaitu es batu. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui titik leleh benda. Jadi Ananda, ada yang disebut titik leleh atau titik lebur. Ini adalah suhu pada saat benda padat mulai mencair. Jadi setiap benda padat yang mencair ada titik lelehnya. Jadi berbeda-beda ya Ananda, tidak sama antara satu benda dengan benda yang lain. Titik lelehnya contohnya adalah pada es, coklat, mentega, kapur, besi, tembaga, aluminium, emas. Ini titik leleh atau titik leburnya berbeda-beda. Nanti pada titik tersebutlah benda tersebut akan mulai mencair. Jadi bukan berarti ketika benda-benda ini dijadikan satu, kita menduga bahwa nanti akan leleh bersama-sama. Tidak ya Ananda, jadi ada suhu tertentu yang benda tersebut akan meleleh. Contohnya kita taruh di bawah matahari tadi. Jadi tidak semua langsung meleleh di waktu bersamaan, tetapi ada suhunya yang menjadi titik leleh atau titik lebur benda tersebut. Kalau 3 coklat ini yang mana ya yang akan leleh terlebih dahulu? Jawabannya lelehnya akan bersama-sama kalau sudah pada titik lelehnya. Tetapi nanti mencairnya tidak semuanya mencairnya selesai karena ukurannya berbeda. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi satuan berat baku. Ini adalah satuan berat yang sudah kita pelajari. Satuan berat ini sudah baku ya Ananda, atau tidak bisa diubah lagi. Untuk satuan berat baku digunakan oleh siapa saja, maka ukurannya akan sama. Sekarang kita akan belajar satuan berat yang tidak baku. Satuan berat tidak baku ini contohnya adalah
butir, sendok, segenggam, dan lain-lain. Contohnya, 1 butir telur. Kenapa tidak baku? Karena misalnya kalau ada orang membeli telur itu ukurannya berbeda-beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kemudian 1 sendok, misalnya 1 sendok gula, ada yang sendoknya besar, ada yang sendoknya kecil, ada yang mengambil 1 sendok penuh, ada yang 1 sendok mungkin terjatuh saat ditoples. Kemudian segenggam, ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil. Jadi ini tidak baku atau bisa berubah-ubah pada setiap orang saat menggunakan satuan berat. Kalau yang tangga tadi adalah baku, kalau yang tidak pasti adalah tidak baku. Selanjutnya kita akan belajar mengamati jenis garis dan warna. Ini adalah salju. Apa itu salju? Salju adalah butiran uap air berwarna putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat suhu udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Biasanya salju ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia, jadi bisa dilihat oleh alatnya adalah mikroskop. Ini adalah alatnya. Nanti saljunya ketika dilihat ternyata Masya Allah bentuknya beragam dan sangat indah. Contohnya ada di layar, itu adalah gambar salju yang dilihat menggunakan alat mikroskop. Pada salju tersebut ada garis dan warna. Ananda bisa lihat jenis garis dan warnanya. Nah, kita bisa membuat salju tadi menjadi seni dekoratif. Pada gambar di kanan itu adalah contoh karya seni dari salju. Nah, pada dekoratif tersebut ada garis, ada bentuk, dan ada warna. Garisnya macam-macam, ada yang panjang, pendek, lurus melengkung, tipis, tebal, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang tidak beraturan, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang ketiga, warna. Untuk warna Ananda ada warna primer. Apa itu warna primer? Warna primer adalah warna utama yang ketika dicampur maka bisa menghasilkan warna yang lain. Jadi warna-warna yang lain itu Ananda berasal dari 3 warna ini, yaitu merah, kuning, dan biru. Contohnya, ketika warna kuning dan biru dicampur, maka akan menjadi warna hijau. Untuk garis, apa pengertiannya? Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Tadi ada garis vertikal dan horizontal. Vertikal yang berdiri, horizontal yang mengarah datar atau seperti tidur. Kemudian ada juga garis yang lain. Ananda bisa lihat pada layar. Ini adalah contoh garis-garis. Ada yang lurus, lengkung, berombak, zigzag, dan lain-lain. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 118. Jangan lupa teksnya dibaca dulu. Kemudian tugas kedua yaitu percobaan. Tadi Ustazah sampaikan percobaannya dengan menggunakan es batu.
Nanti untuk dokumentasinya berupa foto. Fotonya ada 3 ya Ananda. Foto pertama adalah persiapan atau alat dan bahannya. Kemudian foto yang kedua ketika menaruh di bawah matahari. Foto yang ketiga yaitu hasil dari percobaan. Jangan lupa kesimpulannya ditulis. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Kemudian halaman 121. Di halaman 121 Ananda diminta untuk menggambar dekoratif. Nanti Ananda bisa membuat karya dekoratifnya pada halaman 121. Itu adalah contohnya. Nanti Ananda bisa membuat sekreatif Ananda. Ananda bisa melihat inspirasinya berdasarkan gambar salju yang tadi menggunakan alat mikroskop. Kalau bisa tidak mirip dengan yang ada di buku. Kalau menggambar sendiri nanti insya Allah Ustazah kasih nilai lebih baik dibanding yang ada di buku. Jadi semakin kreatif nanti insya Allah Ustazah kasih nilai yang lebih tinggi. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.